Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di kuliah dengan topik paling seru, interaksi ekonomi antar negara. Yuk kita kuliah bareng dengan teman-teman di 654. Kita akan mengulas kembali yaitu tentang sistem moneter internasional yang sudah dijelaskan tadi, namun kita akan membahas tentang sejarah sistem moneter internasional. Sebelumnya saya ulangi kembali, sistem moneter internasional yaitu kebijakan antar negara yang dilakukan secara formal untuk mengukur nilai mata uang setiap negara. Fungsinya masih sama, yaitu untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan menstabilitasi ekonomi dunia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional itu ada pembagian hitung waktunya. Yang pertama itu ada Perang Dunia, di mana di tahun 1870 sampai 1914. Di mana itu sistem standar emas pada periode ini, sistem keuangan dunia didominasi oleh standar emas, di mana nilai mata uang dipatok pada jumlah tertentu dari emas, memberikan stabilitas nilai tukar internasional. Yang kedua itu ada antar perang dunia, mulai dari tahun 1914 sampai 1945. Selanjutnya ada rekonstruksi ekonomi. Setelah perang, banyak negara melakukan upaya rekonstruksi ekonomi, seringkali dapat dengan membantu internasional dan kebijakan ekonomi baru. Selanjutnya ada kurun waktu pasca perang dunia. Sistem moneter internasional adalah suatu kerangka kerja yang mengatur hubungan moneter antar negara. Yang kedua itu ada definisi sistem moneter internasional. Yang pertama, sistem pembayaran internasional, mekanisme yang memungkinkan transfer dana lintas batas untuk perdagangan dan investasi. Yang kedua, kebijakan nilai tukar, yaitu menentukan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang lain. Yang ketiga, bantuan keuangan internasional, aliran kredit, dan investasi agar negara untuk menjaga stabilan ekonomi global. Sistem moneter internasional mempunyai nilai tukar. Yang pertama, nilai tukar tetap. Nilai tukar tetap yaitu sistem yang dimana nilai tukar suatu mata uang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral yang dijaga agar tetap stabil terhadap mata uang negara. Yang kedua, ada sistem nilai tukar mengambang. Sistem nilai tukar mengambang adalah sistem yang dimana nilai tukarnya suatu mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu interaksi antara pemerintah dan penawaran. Terus yang ketiga ada nilai tukar terkendali, yaitu otoritas moneter melakukan investasi untuk menjaga nilai tukar dalam kisaran tertentu. Selanjutnya ada dampak peran lembaga keuangan internasional. Yang pertama ada dana moneter. Dana moneter memberikan pinjaman kebijakan untuk membantu negara yang sedang menghadapi kesulitan keuangan. Dan yang kedua, Bank Dunia. Bank Dunia menyediakan pendanaan dan bantuan teknis untuk pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Yang terakhir, Bank Pembangunan Regional mendukung investasi dan proyek di wilayah tertentu. Selanjutnya ada dampak moneter internasional terhadap perekonomian nasional. Yang pertama ada nilai tukar. Nilai tukar merupakan harga suatu uang jika ditukarkan dengan mata uang lain negara atau wilayah ekonomi. Aliran modal masuk berdampak pada likuiditas investasi dan stabilitas keuangan. Teman-teman, setelah kita dengar simak presentasi dari kelompok 1, adakah teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Oke, siapa nih namanya? Nama saya Denta Permana. Denta Permana. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Apa Denta mau tanya? Bertanya tentang apa? Saya izin bertanya, bagaimana negara-negara berkembang dapat lebih berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan moneter internasional. Iya, dengar gak? Bagaimana negara berkembang dapat lebih aktif menentukan kebijakan internasional? Ya, aktif dalam menentukan Arah kebijakan internasional. Oke. Selain Denta ada lagi? Kita tampung. Ada yang mau bertanya nggak? Diego? Renaldo, Diego? Nggak ada? Oke, satu dulu. Silahkan. Saya Vika Bangdia. Vika, oke. Ini menjawab pertanyaan Dendra. Itu satu, membangun koalisi dan
terakhir itu diversifikasi cadangan devisa dan penggunaan mata uang lokal. Itu membangun koalisi dan aliansi regional. Oke, koalisi ya, membangun koalisi dan aliansi regional. Regional itu apa teman-teman tahu? Regional kerjasama antar negara tapi dalam satu wilayah. Ya, membangun koalisi, membangun kerjasama, persahabatan. Lalu yang kedua? Terus yang kedua ada penguatan ekonomi seperti domestik dan regional. Ya, stop. Penguatan ekonomi, contohnya domestik maupun internasional. Penguatan ekonomi itu cinta produk dalam negeri, boleh ya kan? Iya. Ya, cinta produk lokal. Oke. Lalu? Yang ketiga ada partisipasi aktif dalam forum internasional. Oke, sama seperti tadi ya. Yang Ikut-ikut. keempat ada mendorong reformasi sistem keuangan di global atau di negara-negara berkembang. Terus yang kelima ada diversifikasi cadangan atau devisa yang menggunakan mata uang lokal. Diversifikasi cadangan. Devisa dengan menggunakan mata uang lokal. Ada simpanan devisa maksudnya. Kayak gimana Denta? Puas? Ada tambahan dari teman-teman lain? Ikut-ikut aja. Ada lagi yang nggak mau nambahin? Ada pertanyaan lagi nggak? Satu lagi. Diego? Ada? Diego mau senyum aja Bu di sini katanya. Yang mana yang Jackie? Ada Diego, ada Jackie. Oh, silakan Jackie, Ibu Kira. Silakan. Apa tuh? Nilai mata uang mana yang mampu menggantikan mata uang dolar nih sebagai nilai tukar internasional kalau misalkan emang nilai mata uang dolar ini turun kayak gitu. Oke. Ada nggak yang tahu? Mata uang apa nih? Negara mana yang kira-kira bisa menggantikan dolar? Cina. Ekonominya soalnya gede banget Cina. Ya, ini ya perkiraan kita ya, estimasinya. Euro. Kenapa? Alasannya kalau Cina tadi kan memang sekarang dia lagi menguasai perdagangan dunia, ya. Perang Amerika itu perdagangan. Perang dagang. Yang tadi apa? Mata uang apa? Euro. Apa? Beberapa negara Inggris, Oh. terus Rusia, China itu Cina, Ina Oh iya. pokoknya dari beberapa negara yang Dari beberapa negara tersebut. dari negara satu kayak Cina, India, Inggris itu mau ganti posisi dolar. Negara Cina, Inggris apalagi? Pokoknya ada 5 misalnya. Iya. Begitu, Jen. Yang lain dari tim presentasi udah dapat belum? Kira-kira? India. Oke teman-teman, ada jawabannya. Kita dapat jawabannya. Dwi, ayo Wi. Pertanyaan Apa tuh? Nilai mata uang mana yang mampu menggantikan mata uang dolar sebagai nilai tukar internasional? Yang pertama ada euro. Mata uang Oke. resmi Uni Eropa. Ini memiliki potensi besar karena didukung oleh ekonomi yang kuat dan pasar yang luas. Lalu ada yuan Jepang. Yen Jepang memiliki sejarah yang panjang sebagai mata uang cadangan, namun pengaruhnya telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir ada dinar emas. Beberapa pihak mengusulkan kembali penggunaan dinar emas sebagai mata uang cadangan global. Ya, berarti 1 euro kandidatnya ya. 2 yen, 3 dinar emas. Balik lagi ke dinar emas. Oke, setuju nggak teman-teman? Kira-kira kandidatnya itu 3. Ya, yuan dapat nggak? Enggak ya tadi. Yen Jepang. Iya, kenapa dia kan harusnya sekitar 100 rupiah per satu. Kalau yen. Iya. Oh ya, kenapa nomor satunya malahan euro gitu? Kenapa bisa nomor 2? Iya. Paling rendah dibandingkan dari kayak apa? Iya itu oke ya. Australia. Nah menurut kalian apa nih, malah ada pertanyaan lagi. Kenapa nomor 2 bisa yen gitu? Sedangkan yen harusnya nomor berapa dong? Nomor 3. Ini dia kan Jepang. Iya. Tak banyak dia.
Oke teman-teman, sampai di sini konten kita. Semoga bertemu di konten selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang telah setia menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.